Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Kaum muslimin, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi hadhil fursatil mubarakah, di kesempatan yang diberkahi di siang ini, saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Berusaha untuk melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan diberikan kemenangan oleh Allah, akan ditunjukkan jalan keluar oleh Allah, segala macam kesulitan hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, sehingga pada akhirnya hidupnya akan bahagia. Bahagia kehidupan dunianya, bahagia kehidupan akhiratnya, dengan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 2 minggu kita ditinggalkan Idul Kurban. Tetapi tidak ada salahnya tema khutbah di siang ini adalah terkait dengan pengorbanan atau kurban. Hadirin
kaum muslimin yang berbahagia, kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Di dalam kamus Mahmud Yunus disebutkan bahwa kata kurban berasal dari kata qaruba yakrubu kurban, kurbanan, yang berarti mendekati atau menghampiri. Maka secara khusus di dalam hal ini, kurban bermakna pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, secara istilah, kurban berarti bagaimana usaha kita untuk menyingkirkan segala hal yang dapat menghalangi upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, makna kurban secara istilah adalah bagaimana usaha kita untuk menyingkirkan segala hal yang dapat menghalangi upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, penghalang-penghalang itu banyak ragamnya. Penghalang yang dapat menghalangi usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah banyak sekali ragamnya. Ada ego kita, ada nafsu kita, ada pekerjaan kita, ada cinta kita pada anak-anak kita, ada cinta kita pada harta kita, dan kesenangan hidup yang lainnya. Kesibukan kita juga bisa menjadi penghalang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak sekali ragamnya. Kesemuanya itu dapat menjadi penghalang yang mampu menghalangi usaha kita di dalam proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita kembali kepada sejarah tentang kurban, di mana dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam sangat mencintai putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Putra yang sangat didamba-dambakan kehadirannya, putra yang sangat dinanti-nantikan kelahirannya di atas dunia ini, yang ditunggu-tunggu lama oleh beliau, kurang lebih selama 80 tahun lamanya beliau menunggu kehadiran seorang putra. Hadirin yang berbahagia, tetapi kemudian setelah Nabi Ismail dilahirkan di atas dunia ini dan tumbuh besar hingga sampai pada usia sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya sebagai bentuk pengorbanan dan ketakwaan beliau kepada Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sungguh ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa beliau merindukan kehadiran seorang putra yang dinanti-nanti dalam jangka waktu yang lama. Tetapi ketika putra itu dilahirkan di atas dunia ini, Allah meminta beliau Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ujian yang sangat luar biasa. Tetapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu dengan bermusyawarah sebelumnya kepada anaknya, dan Nabi Ismail pun menyetujuinya.
karena sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, singkat cerita, pada saat penyembelihan terjadi, Allah menyelamatkan Nabi Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang besar dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Lalu domba besar itu disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitarnya. Allah menyelamatkan Nabi Ismail, mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang dibawa oleh malaikat Jibril. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jika dihubungkan dengan saat ini, ketika pada saat itu Ismailnya Nabi Ibrahim adalah anak kandung beliau sendiri, putra yang sangat disayanginya, putra yang sangat disayangi oleh Nabi Ibrahim. Maka pada saat ini Ismail kita bisa berwujud sebagai jabatan kita, sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai, bisa berwujud sebagai kedudukan kita. Ismail kita saat ini bisa berwujud sebagai status sosial kita, harta kita, segala sesuatu yang kita cintai, yang pada saatnya nanti pun akan pula harus kita korbankan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, apa yang menjadi kiasan sebagai Ismail pada saat ini adalah segala yang kita punya, yang dapat membuat kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, hanya membuat kita memikirkan kepentingan kita sendiri, dan kemudian dapat menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa dan siapapun Ismail itu pada saat ini yang ada pada diri kita, pada waktunya nanti harus dikurbankan ketika berhadapan dengan ketakwaan kepada Allah, ketika berhadapan dengan kesejahteraan umat manusia atau kesejahteraan bersama. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, sebagai contoh misalnya, ketika kita sedang asik-asiknya bekerja, kemudian ada panggilan suara adzan. Pekerjaan adalah sesuatu yang sangat kita sayangi, tapi ketika tiba saat adzan, pekerjaan kita harus kita tinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ketika sedang asik-asiknya berlibur dan kita punya banyak harta, datanglah seorang pengemis untuk meminta-minta kepada kita, maka kita harus kurbankan sebagian harta kita untuk membantunya. Ketika kita sedang asik-asiknya bermain HP misalnya, anak-anak kita sedang asik-asiknya bermain HP, kemudian datang panggilan orang tua untuk membantunya bekerja misalnya, maka panjenengan harus tinggalkan permainan kita yang kita cintai itu. Kita korbankan kepentingan kita sesaat untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, ini sebagai salah satu contoh bentuk pengorbanan terhadap segala yang kita cintai. Karena pada hakikatnya setiap melakukan kebaikan pasti memerlukan pengorbanan, apapun itu. Setiap melakukan kebaikan pasti memerlukan pengorbanan, baik korban harta, korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya keselamatan manusia itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mampu menguasai dan mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya. Dan penguasaan dan pengendalian diri terhadap hawa nafsu itu dibutuhkan pengorbanan. Orang yang bertakwa adalah orang yang mau mengorbankan segala hal yang disayanginya, yang dimilikinya, kepentingannya sendiri, ia korbankan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu sesama manusia. Orang yang mau berkorban demi kebaikan, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perenungan kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan badan sehingga bisa berjuang untuk menegakkan agama Allah dan membantu sesama manusia. Dan semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وانتهوا عما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله وسائر بلدان المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.